Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlog saya. Kali ini saya mau eh, bicara mengenai ini ya, pengalaman saya selama ini ganti electric fan, teman-teman. Jadi saya mau sharing aja sih. Jadi saya tuh sudah ganti electric fan udah cukup lama ya, 7 tahunan lebih. Kurang lebih hampir 8 tahun deh kalau nggak salah deh, sekitar itu. Jadi selama ini belum ada masalah gitu loh, belum pernah ada masalah sama sekali. Jadi kalau teman-teman yang mau pasang bisa bisa tahu gitu loh manfaatnya, dan nggak perlu takut. Yang penting eh, bener gitu loh, buatnya itu bener, kelistrikannya juga bener. Nah itu baru nggak akan pernah ada masalah. Jadi ini buat menjawab pertanyaan teman-teman yang ragu-ragu dan ingin tahu, tanya misalnya kayak saya tuh ada tuh nanya, kalau jauh banget jalannya gimana, apakah kepanasan fannya atau gimana, kuat nggak gitu. Saya jujur aja, ini saya pernah bawa mobilnya ke ini ya, yang paling jauh tuh ke Malang, teman-teman. eh Nonstop iya, tapi saya berhentinya di ini dulu, di Nganjuk, teman-teman. Jadi dari Nganjuk saya berhenti sampai Nganjuk, berhenti baru ke Malang besoknya gitu loh. Dan sama sekali nggak ada pernah ada masalah. Terus teman-teman ada yang ngomong kan, saya nanya saya, eh itu fan-nya dual speed atau bisa bisa cepet bisa ngebut sendiri atau satu speed. Ini fan-nya satu speed. Masalahnya nggak ada masalah selama ini, jujur aja. Kalau misalnya teman-teman mau yang kipasnya mengikuti kecepatan, yaitu ya pakai Viscofan. Viscofan udah pasti ikutin kecepatan gitu loh, teman-teman. Dia ngebut ya ngebut, tapi kan teman-teman tahu Viscofan berat gitu loh. Kalau misalnya Viscofan bagus, mobil zaman sekarang semua pakai Viscofan gitu loh. Kan yang banyak kan yang pakai Viscofan biasanya hanya truk, mobil truk ya. Jadi karena dia heavy duty, dia nggak mau pusing pakai electric fan, jadi dia pakai Viscofan gitu loh. Kalau Fortuner itu kan basisnya juga Hilux. Hilux itu kan ya semi semi ini sih, semi semi truk kalau kalau saya bilang ya. Nah itu ya, jadi kenapa Innova pakai itu ya, jadi dia nggak mau pusing. Innova Toyota kasih aja plug samain, jadi dia nggak mau pusing pasangin electric fan gitu loh. Mestinya kalau mobil baru-baru tuh semuanya pakai electric fan, kecuali truk ya menurut saya ya. Maupun itu Fortuner ataupun Innova harusnya pakai electric fan, karena mobil yang kecil pun kayak Avanza itu udah pakai, teman-teman. Jadi kenapa yang mobil yang lebih mahal nggak ada gitu kan? Itu berguna biar mesinnya lebih lebih enteng, tenaganya lebih keluar, AC lebih dingin, suara mesin lebih silent. Itu manfaatnya. Nah kalau yang sepengalaman saya, ini lagi hujan, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya tanjakan gimana pakai electric fan, overhead nggak? Saya pribadi jujur aja ya, saya sih ngomong sesuai kenyataan, saya belum pernah overhead sama sekali, kecuali uh, kalau radiator sampai tabrakan nih, depan tabrakan, radiator kena, mungkin keluar airnya, kering ya, itu mau nggak mau pasti overhead ya. Kalau selama air radiator nggak berkurang, nggak bocor, nggak akan pernah overhead gitu loh. Kalau misalnya sampai overhead, pasti ada yang perlu dicek, apa itu sampai bisa overhead. Di selain bukan electric fan-nya, electric fan-nya nggak ada masalah sepanjang ini. Mau itu yang depan, kan saya pasang 4 ya, jadi belakang radiator 2, depan 2, khusus AC gitu loh. Jadi di tanjakan, kalau teman-teman pernah lihat ya, tanjakannya itu di Malang. Malangnya itu di Batu ya, teman-teman ya. Itu saya lupa nama jalannya. Itu saya jalannya ambil jalan potong di Jalan Batu itu.
tuh tanjakannya lu sadis loh, kurang lebih hampir kayak gini, sekitar segini, sekitar 45 derajat deh, sampai 50 derajat kurang lebih, sekitar bisa sekitar mungkin kurang lebih sekitar itu 50 atau mungkin 55 mungkin sekitar itu. Jadi nah ini di sini nih. Nama jalannya ya, saya kasih tahu teman-teman ya. Namanya Jalan Rajek Wesi. Rajek Wesi ini letaknya di Batu ya, di Batu. Dia, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kelihatan nggak? Rajek Wesi. Nah itu dia jalan tembus, dia lurus saja, jadi lurus, nggak perlu belok-belok. Tapi ngelewatin kayak bukit gitu, bukitnya curam. Nah itu saya pernah ke situ soalnya. Nanjaknya sejauh ini sih nggak pernah, nggak bisa nanjak ya, nanjak terus. Apalagi udah pakai electric fan, meskipun tanjakannya drastis miringnya, dia tetap nanjak. Mau meskipun agak berat dikit karena dia kan miring banget ya, tetap nanjak teman-teman. Itu sih pengalaman saya. Jadi teman-teman boleh cobain sih. Jadi kalau kerjanya mesinnya, kalau yang saya sepengetahuan saya, kalau nanjak kan pakai viscofan nih, nanjak kan dia pelan nih, pelan kan. Nah viscofan itu kan muternya juga pelan teman-teman, gara-gara putaran mesin pelan. Makanya eh, tanjakan tuh Innova juga kadang-kadang overhead gara-gara putaran viscofan-nya lemah gitu loh, karena dia jalannya pelan. Kalau viscofan kan ngikutin mesinnya, kalau mesinnya pelan ya melan. Kalau electric fan enggak gitu, dia electric fan meskipun jalan pelan putarannya kenceng kalau memang radiatornya lagi panas gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir, tanyakan saya lancar jaya, mau berhenti di jalan nanjak lagi nggak masalah gitu loh. Saya kan sering dulu kan sering ke Lampung tuh. Lampung kan kalau naik kapal juga kadang kan mesti ke atas kan, mobil yang penumpang begini. Nah itu kan biasa kan mesti nunggu kan. Kalau saya nggak nunggu, saya ikutannya beruntut di belakangnya. Jadi saya nggak perlu takut mundur atau gimana gitu, nggak takut. Dan teman-teman harus tahu ya cara kerjanya electric fan yang ini, yang saya buat ini, yang saya selama ini custom. Itu dia sistemnya radiator panas sekitar 90 derajat Celcius, kipas nyala, itu otomatis kipas nyala. Kalau dia turun 10 derajat 80, kipas mati. Kalau naik lagi 90, kipas nyala, turun lagi 80, kipas mati. Jadi sistemnya itu tiktok aja, dan nggak ada masalah dalam pengertian kita gimana misalnya kan ada tanya teman-teman, kalau misalnya saya kecepatan tinggi itu mesinnya panas banget ya lah. Masalah mesin panas atau nggak panas kan tuh dari radiatornya teman-teman. Jadi radiator itu kalau misalnya panas ya udah, nanti dia 90 derajat kipas nyala gitu loh. Kalau misalnya dia masih panas, kipas akan nyala terus. Kalau dia turun 10 derajat, kipas mati gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir gitu, mau kecepatan tinggi, mau sampai top speed 200 misalnya, itu nggak akan kenapa-napa gitu loh. Karena sistem kerja electric fan begitu, dia deteksinya dari air radiator. Kalau air radiator panas, kipas pasti nyala sampai suhu air radiator turun, baru dia mati. Gitu aja, tiktok atas bawah. Jadi nggak perlu khawatir sih kalau menurut saya sih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanya yang paling jauh tadi saya di Kemalang, tanjakannya itu nggak pernah nggak bisa nanjak atau overhead, nggak pernah waktu tanjakan. Selain ke situ saya ke Lampung sih biasanya sih. Saya Lampung, kalau Lampung kan tahu ya, kalau saya tuh pernah ke Pantai Gigi Hiu. Itu sih lumayan juga tuh tanjakannya, meskipun nggak securam Malang tapi lumayan juga. Jalannya off road lah, lumayan lah. Dan itu semua nggak ada masalah sih, karena kan itu daerah terpencil ya. Jadi kita kalau kenapa-napa tuh bingung, maksudnya
mau minta bantuan siapa gitu loh, karena itu di sebelah jurang sama bukit gitu loh, dan itu jalannya sih nggak ada orang sama sekali sih yang lewat sih. Itu bener-bener serem sih kalau sampai kenapa-napa ya di jalan ya. Tapi puji Tuhan sih selama ini sih nggak ada masalah ya teman-teman ya, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman eh, nanya ke saya, bener-bener bagus gak sih pasang electric fan? Kalau pendapat saya memang bagus, jujur aja saya, karena saya sudah 7-8 tahun nggak ada masalah. Kalau misalnya masalah paling fan-nya mati, dinamonya mati gitu loh. Nah kalau dinamo mati gimana? Tinggal ganti teman-teman, nggak usah pusing. Itu kan pasti juga ada umurnya lah istilah kasarnya. Dan teman-teman kalau tahu kan, ini saya buat electric fan ada 2 gitu loh. Jadi kalau satu mati masih ada satu, minimal itu masih bisa mendinginkan gitu loh. Jadi sementara sebelum waktu di jalan, sebelum diganti masih ada itu gitu loh. Jadi kita nggak perlu khawatir, kecuali memang cuma satu biji. Nah kalau cuma satu kita mungkin khawatir ya kenapa-napa di jalan. Nah itu baru gitu loh. Ini karena ini buat 2, kayaknya kalau untuk sampai mati dua-duanya sekaligus dalam waktu bersamaan tuh kayaknya kecil, kemungkinannya kecil banget. Apalagi ini saya pakai 4 fan ya. Memang di depan cuman buat AC kompresor nyala, dia lebih dingin AC-nya, jujur aja. Jadi gunanya itu electric fan begitu sih teman-teman sih. Nah sekali lagi kalau teman-teman nanya entengnya semana, kalau untuk entengnya semana ya memang pribadi orang beda-beda ya penilaiannya ya. Kalau kita patokannya gini aja deh, kalau teman-teman pernah bawa Avanza, ini tergantung teman-teman mobilnya apa. Kalau misalnya mobilnya Matic, Innova bensin Matic, ya teman-teman cobain lah Avanza Matic gitu loh. Kurang lebih entengnya kayak gitu, kurang lebih gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman Innova bensin manual, ya Avanza manual teman-teman cobain kayak gitu, kurang lebih entengnya. Jadi teman-teman punya gambarannya kurang lebih, jadi tahu gitu. Kalau untuk masalah custom nggak custom ya memang harus custom, karena kan nggak ada yang sama, maksudnya dari Toyota memang nggak ada gitu loh yang buat langsung buat Innova bensin itu teman-teman. Itu sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada komentar atau pendapat lain bisa komentar di kolom komentar. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau nih, saya mau deh pasang electric fan, bisa hubungin saya sih di Instagram saya Chris_Innova, atau di Tokopedia saya Nvidia Shop. Itu juga ada macam-macam yang lain, saya ada jual yang lain sih selain itu gitu loh. Pipa Prado ada, pipa 2 arah juga ada. Nvidia Shop ya di Tokopedia ya, hanya itu sih toko saya. Belum ada di toko yang, maksudnya belum ada di yang lain gitu loh. Oke, jadi itu dulu teman-teman untuk sharingnya, alasan dan pengalaman saya pasang electric fan teman-teman. Makasih sudah nonton video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.